Halo, selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Kelas 5A dan 5B. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami masih bisa merasakan napas kehidupan yang baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana siswa mampu membuat karangan berdasarkan ide pokok tertentu. Yang kedua, siswa mampu membuat paragraf dengan mengembangkan ide pokok. Nah, di hari-hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya. Kalau pada hari ini materi kita yaitu tentang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar ya nak. Ini berdasarkan gambar. Oke. Lalu apa langkah-langkahnya? Kita lihat yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar. Oke. Lalu yang kedua, perhatikan situasi dalam gambar itu bagaimana. Yang ketiga, tentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Jadi ada 3 ya nak, ada 3 langkah-langkah menentukan menentukan ide pokok berdasarkan gambar itu ya, ada 3. Oke, sebelumnya ini sudah dipelajari. Kita next. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Lalu kamu tentukan kira-kira apa ide pokoknya. Oke, kita lihat. Nah, kalau pada gambar ini anak-anak ibu boleh berargumen, boleh berpendapat kira-kira tentang apa gambar ini. Nah, kalau ibu lihat pada gambar ini adalah ini menceritakan, dari gambar ini kita sudah bisa menceritakan bahwa situasi dalam gambar ini sepertinya beberapa orang anak yang sedang mengikuti perlombaan. Ada lari goni, ada lomba makan kerupuk, ya kan nak? Nah, sekarang coba kita tentukan kira-kira apa ide pokoknya. Oke, nah dari gambar tadi bisa kita tentukan bahwa ide pokok dari gambar ini adalah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Begitulah kira-kira ide pokoknya. Jadi dari gambar itu sudah menceritakan sesuatu kepada kita. Jadi yang boleh kita ambil ide pokok dari gambar tadi, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Biasanya memang apalagi sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan merayakannya. Biasanya kalau situasi negara kita normal, tidak seperti sekarang ini, biasanya kita akan mengadakan acara-acara seperti ini ya. Tapi untuk tahun ini karena situasi negara kita sedang dilanda oleh virus corona, jadi untuk hal-hal ini kita tidak bisa lakukan ya nak. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah untuk membuat sebuah cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah
Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Di sini ada kurang sedikit ya nak, langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Di sini ada beberapa. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Lalu, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Kemudian, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utamanya. Yang berikutnya, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Maksudnya yang urut, yang nyambung ya, yang nyambung dia. Yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi jangan kamu buat bahasa sehari-hari. Misalnya mengapa, jangan kamu buat kenapa, ya. Itu tidak sesuai dengan ejaan, itu maksudnya. Lalu sesuai dengan ejaan itu maksudnya di mana kamu meletakkan titik koma. Itu maksudnya ya nak. Oke. Nah, untuk materi kita pada pagi ini hanya sampai di situ. Sekarang yang menjadi tugasmu, buatlah sebuah cerita pendek dari ide pokok berikut. Nah, di sini ide pokok ada dua di sini cerita nanti yang kamu buat. Ya, ada dua cerita, tetapi di sini ide pokoknya sudah ditentukan. Ide pokok setiap cerita sudah ditentukan. Kamu tinggal mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah cerita yang urut, sebuah cerita yang sesuai, ya, yang sesuai dengan jalan ceritanya. Itu maksudnya. Ide pokok yang pertama, gangguan pada alat gerak manusia. Ide pokok kedua, tari tradisional merupakan salah satu keragaman di Indonesia. Kamu buatlah cerita pendek ini, ya, atau kamu buat cerita pendek ini minimal atau maksimal 2 paragraf aja per cerita. 2 paragraf setiap cerita ya nak. Oke. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat.